Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Taklim rahimakumullah. Apa kabarnya Pak, Bu? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik maupun anak-anak yang hadir dalam acara pada hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rizki dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua dinantikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan nikmat, rahmat, serta inayahnya, sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini, di Masjid Ijtihadul Mukminin, kita semua dapat bersama berkumpul dalam rangka melakukan pengajian rutin bulanan kita, serta dapat saling bersilaturahmi yang mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat menjadi suatu amal baik bagi kita dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sebagai umat muslim yang beriman, kita sudah sepatutnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah dan kita yakini. Namun di dalam kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu secara mendalam tentang siapa sesembahan kita. Siapa Allah itu? Dan apakah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang wajib kita sembah? Karena terdapat pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu. Apa Pak? Tak kenal maka tak sayang. Sehingga pada kesempatan hari ini di tempat yang mulia ini, kita akan bersama-sama membahas dan lebih memahami tentang tauhid, yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah. Maksudnya adalah Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang dapat menggantikannya. Di dalam kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilah berarti membuang seluruh ilah atau Tuhan, dan illallah berarti menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya ilah atau Tuhan yang berhak disembah. Para jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran memang benar Allah telah menetapkan terdapat 4 kitab Allah. Yang pertama apa Pak Bu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Zabur, yang ketiga Taurat, dan yang keempat adalah Injil. Namun di dalam Al-Quran
tidak menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis Tuhan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib kita sembah. Hal itu sesuai dengan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Esa dalam kebesaran dan keagungannya. Tidak ada yang dapat menyamainya dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Sifat tersebut merupakan sifat Rabb Allah Azza wa Jalla. Dialah tempat kita bersandar dan tempat kita bergantung di dalam segala kebutuhan. Dialah yang paling tinggi kekuasaannya. Dialah As-Samad, tidak ada yang berasal darinya. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya adalah Allah merupakan zat yang berbeda dengan manusia. Allah bukan berasal dari kalangan manusia yang dilahirkan maupun yang melahirkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan yang keempat, tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Tidak ada seorang pun yang sama dengan sifat-sifat Allah. Jadi Allah meniadakan dari dirinya memiliki anak dan juga dilahirkan sehingga memiliki orang tua. Juga Allah meniadakan yang semisal dengannya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Surat ini dinamakan Al-Ikhlas karena di dalamnya berisikan tentang memurnikan keesaan Allah. Ada dua sebab kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas. Yang pertama, dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini membicarakan tentang ikhlas. Muhammad bin Shalih Al-Husaini mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini berasal dari mengikhlaskan sesuatu, yaitu mensucikannya atau memurnikannya. Di dalam surat ini berisi pembahasan mengenai ikhlas kepada Allah. Yang kedua, dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini murni membicarakan tentang Allah. Allah hanya mengkhususkan membicarakan tentang dirinya, tidak membicarakan hukum maupun yang lainnya. Bahkan bukan hanya itu, terdapat juga penjelasan tentang ketauhidan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita sebut dengan ayat kursi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan juga di bumi. Tak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Allah mengetahui
apa-apa yang ada di hadapan mereka dan juga di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui tentang apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah tidak pernah merasa berat untuk memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Kandungan ayat ini berisikan penetapan 3 macam ajaran tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, Maha Berkuasa, dan Maha Pengatur. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat atau zat yang maha agung. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasanya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang patut disembah. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sekutu baginya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya jika kita sebagai orang tua membekali anak-anak kita dan mengenalkan ajaran tentang ketauhidan kepada mereka selagi kecil. Dengan berbekal itu, setelah mereka mengenal Allah, maka itu akan membuat mereka menjadi sayang kepadanya, dan mulai dari situ akan tumbuh benih-benih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Belatuk bertengger di atas dahan, melihat buah lalu dimakan. Jangan pandang siapa yang menyampaikan, namun lihat dan dengar apa isi yang disampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.